Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa Dakwah Solo, ya, Masya Allah kita berjumpa kembali dalam episode lanjutan bersama gurunda kita, yakni Ustadz Salahuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masih sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Insya Allah. biasa. Nah, ini kita tidak sabar ya, bagaimana melanjutkan daripada pembicaraan di episode sebelumnya. Nah, kita dalam pembahasan ini, kita membahas dampak krisis ekonomi global ini ternyata terus dirasakan di berbagai negara, teman-teman. Termasuk di Indonesia bahkan. Nah, dalam wawancara ini, kita akan membahas langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, kita bersama gurunda kita akan tanyakan nih, detailnya seperti apa. Nah, ini Ustaz. Apa langkah utama yang dilakukan Indonesia ini untuk bisa mengatasi dampak krisis global? Indonesia itu kan menganut ekonomi, kalau menurut banyak pakar ekonomi konvensional itu namanya ekonomi Pancasila. Ya. Tetapi sebenarnya Pancasila itu hanya cover saja. Sebenarnya mereka itu mau menutup-nutupi, sebenarnya ekonomi yang diterapkan adalah ekonomi kapitalis sekuler, bahkan liberal. Buktinya apa? Buktinya mereka melakukan langkah-langkah untuk mengatasi krisis global itu dengan cara-cara konvensional. Pertama, menaikkan suku bunga acuan. Maksudnya apa? Bahwa daripada uangnya itu ditaruh di luar negeri, rupiahnya ditaruh di sektor non-real seperti saham, kemudian pasar uang dan sebagainya, maka bank-bank itu menarik uang dari masyarakat itu dengan cara menaikkan suku bunganya, sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong menempatkan uangnya di bank. Gitu. Itu yang pertama. Kalau penempatan uang di bank itu akhirnya ya akan mengurangi inflasi. Karena nantinya uang yang beredar itu relatif sedikit. Sehingga mengurangi inflasi. Gitu. Sementara barang-barang akan menurun harganya. Gitu ya. Ya. Kalau ini Ustaz, sebentar. Kemudian juga memberikan subsidi energi, menerbitkan utang baru, solusi-solusi konvensional seperti itu, dan fokus pada ekspor komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit. Itu. Nah, utang baru itu kan juga utang pakai bunga, juga yang memberikan utangan memaksa kita, gitu ya, memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang diarahkan oleh yang memberikan utang. Biasanya seperti itu. Kita tidak akan menjadi negara yang mandiri selama utangnya itu kepada lembaga-lembaga yang jelas utang sebagai alat untuk imperialisme gaya baru. Gitu. Lalu bagaimana kenaikan suku bunga itu acuan yang membantu, Ustaz? Iya, tadi saya sampaikan bahwa ketika suku bunga itu naik, masyarakat itu kan akan menempatkan uangnya di bank. Gitu ya. Sehingga inflasi itu akan tertekan dan mata uang rupiah itu, nilai tukar rupiah itu akan lebih stabil karena uang akan masuk ke bank. Nah, bank nanti menyalurkannya kepada masyarakat, gitu kan ya, tidak ke luar negeri, tidak ke sektor non real, tapi ke bank, kemudian bank akan menyalurkan kepada sektor real. Seperti itu. Namun ini juga bisa meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha. Kenapa? Iya, awalnya biayanya bunganya itu hanya berapa? 12%, tapi ketika dinaikkan itu menjadi 15% per tahun misalkan. Nah, itu kan biaya tinggi bagi pengusaha, dunia usaha yang utang di bank. Ini cara-cara konvensional. Lalu apakah subsidi energi itu efektif, Ustaz? Gini ya, subsidi energi itu kan 290 triliun untuk BBM dan listrik. Itu membantu melindungi daya beli masyarakat, tetapi tentu akan menambah beban fiskal.
Gitu ya. Ini menurut konvensional loh ya, masih menurut konvensional. Beban fiskal pemerintah itu akan bertambah karena pemerintah dalam tanda kutip mensubsidi pembelian BBM yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini menurut pemahaman dari pihak pemerintah seperti itu. Konvensional ya, ekonomi konvensional seperti itu. Lalu apa tantangan utama dari fokus pada ekspor komoditas? Oh ya, tadi kan tentang utang penerbitan utang baru itu ya. Ya. Penerbitan surat utang negara itu kan sudah mencapai senilai 780 triliun. Itu untuk menutup defisit anggaran gitu ya. Namun ini juga meningkatkan beban utang generasi mendatang. Gitu ya. Generasi mendatang jika tidak digunakan secara produktif, apalagi pakai bunga, nilai tukar rupiah juga melemah kayak gitu. Nah, Bang Jimli tadi, Jim ya, Jim tadi kan bertanya tentang tantangan utama dari ekspor komoditas gitu kan ya. Nah, ketergantungan pada ekspor komoditas itu membuat Indonesia itu rentan terhadap fluktuasi harga global. Impor ya ini ya. Mohon maaf. Ketergantungan pada impor komoditas itu membuat Indonesia itu rentan terhadap fluktuasi harga global. Seperti itu. Lalu bagaimana pendekatan ekonomi syariah untuk menawarkan solusi yang berbeda nih? Nah, inilah yang perlu kita tekankan di sini. Ekonomi syariah itu kan ekonomi yang berasal dari zat yang menciptakan kita. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita perlu lebih mendalami dan memahami ekonomi syariah, apalagi ini untuk menyelesaikan krisis global. Ya. Jadi di antara caranya gitu ya, itu adalah fokus pada penguatan sektor real. Sektor real itu bukan di bursa saham atau bursa pasar uang dan sebagainya atau bursa obligasi, surat utang dan sebagainya tidak. Tetapi fokus pada penguatan sektor real. Sektor real itu dunia usaha, baik itu besar, menengah maupun kecil. Seperti itu. Jadi dana itu jangan masuk ke sektor non real tapi ke sektor yang real. Itu solusi dalam perspektif ekonomi syariah. Yang kedua adalah larang riba. Jadi riba itu harusnya dilarang, diterapkan. Kalau sekarang kan riba silahkan, tidak riba juga disediakan. Masyarakat suruh memilih sendiri kan. Nah ini namanya tidak konsisten. Ya, kalau riba dilarang ya sudah, nggak usah pakai riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf itu perlu digiatkan. Dan mekanisme pasar yang bebas dari spekulasi ini perlu ditekankan. Kalau ada yang model spekulasi yang ada di bursa efek, kemudian apalagi di pasar saham, pasar obligasi, dan turunan-turunannya itu, ini spekulasi tinggi seperti ini, akhirnya apa? Uang itu hanya berkumpul di antara mereka-mereka yang kaya-kaya saja. Lalu apa dampak pengembangan sektor real berbasis syariah? Nah, pendanaan sektor mikro itu kalau di Indonesia itu tahun 2024 itu mencapai 80 triliun. Itu langsung memperkuat UMKM. Jadi UMKM itu ya biasanya sih penyerapan tenaga kerjanya lebih banyak gitu kan ya. Cuman ya itu kalau kayaknya agak susah ya meningkat ke usaha besar itu agak susah di konsep konvensional itu susah. Tapi kalau konsep ekonomi syariah bisa insya Allah. Gitu ya. Lalu gini Zat, mengapa larangan riba itu penting nih dalam ekonomi syariah ini? Iya, riba itu kan yang pertama diharamkan oleh Allah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, sudah jelas gitu ya. Tapi secara logika riba itulah yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Kok bisa? Nah iyalah, sekarang namanya orang berdagang itu kan kadang untung, kadang rugi kan. Mereka nggak mau tahu
dia untungnya berapa, ruginya berapa, nggak mau tahu. Yang penting Anda ya tetap harus membayar riba, bayar utang bunga, kayak gitu kan ya. Tidak model bagi hasil. Itu. Kemudian juga harusnya diterapkannya model bagi hasil gitu ya. Yaitu membagi risiko secara adil antara pemilik modal dan pelaku usaha. Seperti itu. Tapi sekarang ini ya jarang seperti itu. Ambil enaknya aja. Iya. Masya Allah. Nah, terus gini Ustaz, bagaimana zakat dan wakaf itu berperan nih dalam ekonomi syariah? Iya, zakat itu kan diperintahkan oleh Allah Ya. untuk siapa? 8 golongan, terutama ini fakir miskin. Kalau dana zakat bisa berkumpul dalam satu sumber, misalkan negara gitulah ya. Tapi asumsinya negara yang benar-benar amanah. Jadi dananya itu transparan. Nah itu Masya Allah luar biasa. Nanti penyalurannya itu akan benar-benar insya Allah bisa setidaknya ya mengurangi jumlah kemiskinan. Gitu ya. Bisa mengentaskan kemiskinan yang ada. Secara bertahap tentunya. Masya Allah. Kemudian ini Ustaz, bagaimana ekonomi syariah ini bisa menjaga stabilitas harga nih? Ya, harga itu kan terjadi antara permintaan dan penawaran. Ya. Tapi kalau pengen harganya turun, maka jangan terlalu melakukan permintaan. Kalau pengen harganya naik, perbanyak permintaan, gitu kan ya. Sehingga banyak orang-orang yang berspekulasi. Berspekulasi itu agar harga itu fluktuatif, naik turun. Nah, semakin fluktuatif itu malah semakin senang. Gitu. Masyarakat orang-orang yang para calo ya, trader itu akan senang kalau modelnya itu naik turun. Tetapi dengan melarang spekulasi dan mendorong transparansi dalam pasar, ini akan bisa menstabilkan harga. Contohnya misalkan ya, distribusi pangan berbasis syariah itu bisa menjaga harga kebutuhan pokok stabil. Contohnya umpamanya di daerah A itu kekurangan beras, itu jangan tiba-tiba kemudian impor. Lawang ternyata di daerah B itu surplus kok. Ya, harusnya kan yang surplus yang terdekat itu disalurkan kepada yang defisit gitu ya, bukan kemudian impor. Meskipun impor harganya lebih murah misalkan seperti itu. Ya jangan seperti itu. Iya. Betul sih. Lalu ini Ustaz, apa perbedaan utama sih antara ekonomi konvensional dengan syariah nih? Kan begini, dari sisi modal, biasanya kalau ekonomi konvensional itu menghalalkan segala cara. Baik syariah maupun konvensional pakai bunga, mereka pakai semuanya. Gitu ya. Tidak memandang itu syariah atau konvensional, mereka akan berpikiran secara dalam tanda kutip rasional. Mana yang paling murah, itulah yang dipakai. Diambil. Utangan yang paling murah itu yang diambil. Tapi sebaliknya kalau dia menempatkan dana, mana yang paling menguntungkan bagi dia, dia akan menempatkan uangnya di lembaga itu. Nah, itu konvensional. Gitu ya. Jadi mindsetnya konvensional itu adalah saya harus untung dengan segala cara. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu akhirnya apa? Pemodal yang berkuasa. Ya. Nah, berbeda dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dalam pengembangan harta itu harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah juga. Gitu ya. Dan sudah terbukti selama sekitar 1.300 tahun lamanya. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu bisa membawa masyarakat itu melewati krisis-krisis yang ada dengan baik. Luar biasa ya. Abad-abad Ustaz. Nah, kemudian ini Ustaz, bagaimana kira-kira dampak jangka panjang dari
dua pendekatan ini? Ya, kalau pendekatan konvensional itu berisiko menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Ya. Ya, sementara kalau ekonomi syariah itu lebih mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Gitu. Ya. Masya Allah, luar biasa nih teman-teman ya. Kita semakin tercerahkan nih wawasan kita terkait ekonomi dan politik global. Luar biasa, dan masih ada lanjutan nih. Jangan sampai teman-teman terputus, tetap ikutin episode lanjutannya. Terima kasih banyak Ustaz atas Ya, ilmunya. sama-sama. Jazakumullah khairan. Sama-sama. See you next time di episode selanjutnya ya teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.